Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada jahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di video ini saya hanya menceritakan apa yang telah dituliskan oleh Al-Mahdi untuk saya sampaikan, yang tentunya semua ini beliau sampaikan agar kalian tidak berharap atau menunggu, apalagi berharap menjadi seseorang Al-Mahdi jadi. Al-Mahdi dilahirkan pada tahun 1975 di sebuah perkampungan di Kalimantan Timur pada tanggal 13 Desember atau yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Dan sebelum dilahirkan masih dalam kandungan yang bertepatan pula pada malam bulan Ramadan, di mana cahaya Nur Muhammad menyinari dan turun kepada ibu yang sedang mengandung Al-Mahdi. Peristiwa ini sekaligus membuktikan kebenaran sebuah hadis yang selama ini dianggap sebagai hadis kunci, di mana hadis ini disampaikan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang siapa sebenarnya Al-Mahdi itu. Yang bunyi hadis itu sebagai berikut: telah turun cahaya Muhammad di saat-saat terakhir zaman yang mendekati waktu-waktu kiamat. Ke arah timur ditandai dengan cahaya terang terbuka seperti bulan penuh 14, menyinari pusar perut seorang umi dari kaum yang tidak mampu. Disinilah aku, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditentukan untuk turun pada saat-saat mendekati akhir zaman. Ar-Ruh Muhammad bin Abdullah. Diriku turun ke muka bumi di tengah-tengah kehancuran umat-umatku yang mendekati saat-saat akhir. Akulah cahaya barat dan timur. Aku zahir dalam dunia dan kembali membenahi kerusakan yang ada. Kutinggalkan darahku, hidup aku di luar darahku dari bangsa yang berbeda. Lalu mereka umat-umatku sendiri datang menghinaku, memakiku. Kemudian kuhimpunkan kekuatan untuk membenahi tiap-tiap yang ada. Setelah lahir Al-Mahdi, tumbuh dan besar sebagaimana anak-anak pada umumnya. Tapi sebenarnya sejak kecil Al-Mahdi merasa ada sesuatu yang aneh dalam perjalanan hidupnya. Tapi itu semua dianggap hal yang biasa, dan dianggap mungkin hal itu juga terjadi pada orang lain. Dan ini adalah sebagian di antara hal aneh itu.
Satu, setiap berada di kampung masa kanak-kanak Al-Mahdi, Al-Mahdi merasakan bahwa dirinya seperti bercahaya. Kedua, sesekali merasakan kebahagiaan yang entah dari mana datangnya, hingga memandang dunia seakan hanyalah barang hampa. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang belum bisa saya sampaikan satu persatu. Dan sebagaimana pada umumnya orang lain, Al-Mahdi pun mengikuti sekolah secara formal, dari sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas, semua di sekolah pemerintah atau negeri. Di awal sekolah, Al-Mahdi juga kesulitan untuk membaca. Bahkan baru mulai bisa baca tulis saat baru naik ke kelas 3. Ini bisa jadi karena dahulunya pernah terlahir sebagai orang yang tidak bisa baca tulis. Tapi Al-Mahdi punya kemampuan hitung yang mungkin di atas rata-rata. Singkatnya, setelah saya lulus sekolah, Al-Mahdi tidak susah untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan beliau tak bisa membuat surat lamaran kerja. Karena untuk bekerja, beliau mendapat tawaran yang cukup banyak. Boleh dikatakan beliau ini mendapatkan tawaran pekerjaan. Karena alhamdulillah juga saat lulus STM, Sekolah Teknologi Menengah, Al-Mahdi lulus sebagai lulusan terbaik pertama sekolah. Dan Al-Mahdi juga sudah punya pengalaman kerja sebelum lulus sekolah. Karena sepulang sekolah, sejak naik kelas 3 hingga lulus, Al-Mahdi sudah jadi pekerja sepulang sekolah sebagai seorang director atau juru gambar. Hingga hampir setiap hari Al-Mahdi selalu pulang malam dengan seragam sekolahnya. Kemudian pada tahun 2000, saat berusia 25 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Al-Mahdi. Proses pemanggilan ini sebenarnya susah untuk dijelaskan. Padahal saat itu Al-Mahdi akan menghadapi ujian semester di salah satu universitas, dan Al-Mahdi juga masih aktif bekerja di sebuah perusahaan. Tapi semua itu harus ditinggalkan secara logika, dan tidak ada alasan bagi Al-Mahdi meninggalkan semua itu. Tapi disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sifat maha berkehendak dan memaksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu proses islah pun dimulai. Setelah islah, Al-Mahdi merasa seperti berperilaku layaknya anak-anak. Dan seiring itu semua ada salah satu proses yang harus dilaksanakan pula, yakni berperang. Setelah proses islah hingga proses peperangan itu perlu penjelasan yang khusus untuk disampaikannya nanti. Lalu setelah Al-Mahdi dianggap selesai melakukan peperangan itu, pada tahun 2008 Al-Mahdi menjalani tahap atau nubuatan selanjutnya, yakni pembaiatan paksa. Dan hal ini bisa jadi juga bukan hal yang mudah dipahami, walaupun kami sudah menyampaikannya dalam sebuah video yang berjudul Histori Pembeatan Al-Mahdi. Sekalipun Al-Mahdi sudah diislah, berperang, bahkan dijelaskan telah dibaiat, yang dijelaskan kepada Al-Mahdi dalam bentuk petunjuk Al-Mahdi tetap saja masih dalam keraguan-raguan untuk menerima hal itu. Singkatnya,
setelah Al-Mahdi berusia 40 tahun ke atas, seiring waktu dan telah disempurnakannya ilmu Al-Mahdi, Al-Mahdi harus menerima semua itu karena tak ada alasan lagi untuk Al-Mahdi menolak dan mengingkarinya. Maka secara perlahan-lahan Al-Mahdi pun mulai memberi kabar melalui orang-orang terdekat, lalu melalui sebuah media hingga sampai di media ini. Sekalipun banyak hal yang sudah Al-Mahdi dengar dan lihat di berbagai media sebelum Al-Mahdi memulai pengabaran, padahal apa yang akan disampaikan Al-Mahdi akan berbanding terbalik dan bertolak belakang dengan apa yang pernah dia dengar. Apalagi yang diperhatikan para penyampai itu dari pemuka dan tokoh-tokoh agama serta para ustadz-ustadz akhir zaman, di mana para ustadz-ustadz akhir zaman ini merasa bangga dan membanggakan diri menyebut diri mereka sebagai ustadz akhir zaman. Bahkan terkesan mereka seakan para juri-juri akhir zaman yang bisa membedakan mana Al-Mahdi palsu dan mana yang asli, dan seakan mereka paling mengerti apa yang sedang terjadi di akhir zaman. Padahal mereka itulah hampir 100% wujud nyata penebar fitnah akhir zaman. Dan sebagai kesimpulan serta penutup untuk video kali ini, saya hanya bisa menyampaikan, berhati-hatilah dalam menerima informasi. Bila tentang agama, maka mintalah pendapat kepada guru agama terdekat kalian, dan akan jauh lebih bagus kalau kalian minta pendapat ulama ahli tafsir. Diislah, berperang, dan dibeat serta sekarang memberi kabar, itulah ketentuan mutlak seorang Al-Mahdi yang dinubuatkan Nabi Muhammad SAW. Lalu kira-kira kabar apa yang akan Al-Mahdi sampaikan kalau seandainya Al-Mahdi tidak tahu kalau dirinya adalah Al-Mahdi? Kalau mau berbeat, cukup subscribe saja channel ini. Dan kalau ingin jadi pasukan Al-Mahdi, bantu bagikan tiap-tiap video yang saya posting. Cukup sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah wa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.